Ragnar Oratmangun buka peluang bermain di Indonesia. Tak mau kejadian buruk terulang, rumput GBK ditanam ulang demi pertandingan Timnas Indonesia. Biaya sidang Martin Paes di CAS ditaksir capai 32 miliar, PSSI angkat bicara. Nathan Joe segera dapatkan klub baru. PSSI kirim sinyal positif soal keputusan Sintayong. Tom Haye ungkap sisi lain Sintayong di Timnas Indonesia. Ivar Jenner akui tugas di Timnas Indonesia kadang buat mental terkuras. Ragnar Oratmangun buka peluang bermain di Indonesia. Ragnar Oratmangun membuka peluang untuk melanjutkan karir sepak bolanya di Indonesia. Meski saat ini belum menjadi prioritasnya, Ragnar tidak menutup kemungkinan untuk bermain di kompetisi domestik Indonesia suatu hari nanti. Ragnar menegaskan bahwa dirinya masih ingin melanjutkan karir di kompetisi Eropa. Namun ia juga mengakui bahwa dalam dunia sepak bola segala sesuatu bisa terjadi. Saat ini masa depan karir Ragnar sendiri masih belum pasti. Ia hampir bisa dipastikan tidak akan lagi berstatus sebagai pemain FC Groningen pada musim depan. Kondisi ini memicu berbagai spekulasi, termasuk kemungkinan Ragnar merapat ke Bali United. Lebih lanjut Ragnar menyatakan bahwa masih ada target yang ingin dicapainya di Eropa. Ia ingin mengembangkan karir sepak bolanya di luar Belanda. Tak mau kejadian buruk terulang, rumput GBK ditanam ulang demi pertandingan Timnas Indonesia. Pengelola Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta memutuskan untuk melakukan perbaikan rumput stadion usai 2 pertandingan Timnas Indonesia pada bulan Juni. Langkah ini diambil guna menyesuaikan kondisi lapangan dengan iklim dan cuaca yang ada, serta untuk memastikan lapangan siap menghadapi laga kandang Timnas Indonesia pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Perbaikan kualitas rumput ini bukanlah yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya pada tahun 2022, SUGBK juga melakukan revitalisasi rumput dalam rangka menyambut gelaran Piala Dunia U20 2023. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas lapangan berada pada level terbaik. Manajemen SUGBK mengumumkan bahwa proses revitalisasi melibatkan kembali para stakeholder, tim, dan tenaga ahli yang sudah berpengalaman dalam persiapan Piala Dunia U20. Proses ini meliputi revitalisasi lapisan rumput agar dapat menyesuaikan dengan iklim dan cuaca yang ada. Manajemen GBK menegaskan fokus mereka pada pemulihan lapangan SUGBK untuk mencapai kualitas terbaik yang pernah dicapai pada tahun 2023. Ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan publik bagi para penggemar dan pengguna SUGBK. Dengan langkah ini, diharapkan kualitas lapangan SUGBK dapat memberikan pengalaman bermain yang optimal bagi para pemain dan mendukung performa terbaik Timnas Indonesia di ajang internasional mendatang. Biaya sidang Martin Paes di CAS ditaksir capai 32 miliar, PSSI angkat bicara. PSSI menanggapi isu terkait biaya sidang Martin Paes di Pengadilan Arbitrase Olahraga yang ditaksir mencapai 32 miliar rupiah. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga menegaskan bahwa informasi yang beredar harus disikapi dengan bijak dan tidak langsung dipercaya begitu saja. Arya Sinulinga menekankan bahwa PSSI telah mempertimbangkan langkah-langkah yang diperlukan dan tidak akan melanjutkan naturalisasi Paes jika dari awal sudah diketahui akan menemui jalan buntu. Meskipun biaya sidang di CAS disebut mencapai 32 miliar rupiah, Arya Sinulinga memastikan bahwa PSSI terus berjuang agar Paes bisa segera membela Timnas Indonesia. Paes berpeluang untuk debut bersama Timnas pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arya juga menambahkan bahwa PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir terus berupaya keras untuk menyelesaikan proses naturalisasi dan memastikan Paes dapat memperkuat Timnas Indonesia. PSSI berharap upaya ini dapat membuahkan hasil positif dan Martin Paes dapat segera bergabung serta memberikan kontribusi untuk Timnas Indonesia dalam berbagai ajang internasional mendatang. Nathan Joe segera dapatkan klub baru. Bek Timnas Indonesia, Nathan Joe sedang dalam radar tim asal Belanda, FC Emmen. Nathan yang masih memiliki kontrak dengan Swansea City hingga tahun 2026, sebelumnya dipinjamkan ke SC Heerenveen musim lalu namun hanya tampil dalam 4 pertandingan. Kembali mengambil opsi pinjaman dianggap sebagai langkah yang tepat bagi Nathan untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak dan mengembangkan kemampuannya. Saat ini FC Emmen yang berlaga di divisi kedua Liga Belanda tertarik untuk mendapatkan jasa pemain berusia 22 tahun tersebut. FC Emmen serius mempertimbangkan untuk merekrut Nathan Joe. Pemain muda ini telah berjuang untuk menunjukkan kemampuannya di Swansea sejak kedatangannya musim panas lalu.
Meskipun dipinjamkan ke Heerenveen, Nathan hanya tampil 4 kali sebagai pemain pengganti. Nathan menghadapi tantangan besar untuk mendapatkan tempat di Swansea. Namun, rumor kepindahannya ke FC Emmen memberikan harapan baru bagi karirnya. Dengan modal 4 laga di Belanda, Nathan harus berjuang keras untuk membuktikan dirinya. Kepindahan ke FC Emmen bisa menjadi kesempatan bagi Nathan untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain dan mengembangkan kemampuannya sebelum kembali ke Swansea. PSSI kirim sinyal positif soal keputusan Sintayong. PSSI telah memberikan sinyal positif terkait masa depan Sintayong yang belum menandatangani perpanjangan kontrak. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan bahwa ketika proposal kontrak sudah dikirimkan, itu berarti Sintayong telah menyepakati klausul yang diajukan oleh PSSI. Kontrak Sintayong akan berakhir pada 30 Juni 2024. Jika poin-poin dalam kontrak sudah disepakati, maka proses selanjutnya tinggal menunggu tanda tangan. Arya juga menambahkan bahwa Erick Thohir menyatakan bahwa jika ada ketertarikan dari pihak lain terhadap Sintayong, maka PSSI tidak bisa berbuat banyak. Namun dari sisi bisnis, PSSI sudah melakukan semua yang diperlukan. Sintayong belakangan ini dikaitkan dengan timnas Korea Selatan, yang pernah ia tangani pada 2017 hingga 2018, dengan ajang terakhirnya bersama tim tersebut adalah Piala Dunia 2018. Meskipun begitu, Arya menyebutkan bahwa belum ada pernyataan resmi dari Federasi Sepak Bola Korea Selatan terkait ketertarikan mereka pada Sintayong. Saat ini Sintayong sedang berada di Korea Selatan untuk menjalani pemulihan kesehatan dan tidak dapat mendampingi Erick Thohir pada agenda drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan demikian, PSSI tetap optimis bahwa Sintayong akan memperpanjang kontraknya dan terus berjuang bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom Haye ungkap sisi lain Sintayong di timnas Indonesia. Tom Haye berbagi cerita menarik tentang pelatih Sintayong. Tom Haye mengungkapkan bahwa meskipun Sintayong terkenal sebagai sosok yang disiplin dan keras, ia juga memiliki sisi humoris yang membuat suasana tim lebih cair. Tom Haye mengakui bahwa meskipun Sintayong selalu menuntut banyak dari para pemain, ia juga bisa bercanda. Ini menunjukkan bahwa di balik ketegasannya, ada sisi yang lebih ramah dan hangat. Haye yang baru bergabung dengan timnas, merasa bahwa hubungannya dengan Sintayong sangat baik. Meskipun ada kendala bahasa, banyak staf pelatih yang membantu sebagai penerjemah, sehingga komunikasi berjalan lancar. Haye juga menilai bahwa kedekatan antara pelatih dan pemain berperan penting dalam kesuksesan timnas Indonesia, yang berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya, hubungan baik ini menjadi salah satu alasan mengapa timnas Indonesia bisa tampil baik. Ivar Jenner akui tugas di timnas Indonesia kadang buat mental terkuras. Ivar Jenner mengungkapkan betapa beratnya tugasnya sebagai pemain sepak bola nasional yang seringkali menguras mental. Meski demikian, dukungan dari netizen Indonesia menjadi sumber kekuatan dan motivasi baginya. Ivar Jenner yang bermain untuk FC Utrecht, telah menjalani tahun yang padat dengan berbagai agenda bersama timnas Indonesia. Dia berpartisipasi dalam Piala Asia U23 2024 dan Playoff Olimpiade 2024. Selain itu, dia juga ikut serta dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akibat dari jadwal padat ini, Ivar menghabiskan lebih banyak waktu bersama timnas daripada bersama keluarganya. Pemain berusia 20 tahun ini mengakui bahwa kondisi tersebut cukup melelahkan. Tidak hanya secara fisik tetapi juga mental. Namun, meskipun merasakan kelelahan, Ivar bertekad untuk tetap memberikan yang terbaik setiap kali ia berada di lapangan. Ivar juga menambahkan bahwa dukungan positif dari netizen Indonesia memiliki dampak yang besar bagi dirinya. Banyaknya pesan dukungan yang diterimanya melalui media sosial menjadi motivasi tambahan untuk terus bermain dengan semangat. Dengan dedikasi dan semangat yang tinggi, Ivar Jenner berharap bisa terus memberikan kontribusi terbaik untuk timnas Indonesia di berbagai ajang mendatang.